Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehatun Musdalifah dengan NIM 23370033 dari Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Sosial Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi yang berjudul mengoptimalkan proses produksi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Haji Zul Afdal MPD dan Bapak Avandri Jasrio SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengoptimalkan proses produksi. Memahami teori produksi dalam ekonomi sangat penting untuk mencapai efisiensi dan keberhasilan dalam mengelola proses produksi di berbagai sektor industri. Pembahasan pertama yaitu definisi dan konsep dasar teori produksi. Teori produksi mencangkup studi tentang bagaimana input faktor produksi dikombinasikan untuk menghasilkan output barang atau jasa. Konsep dasar teori produksi melibatkan elemen-elemen seperti input, output, fungsi produksi, produktivitas, efisiensi, dan tingkat produksi optimal. Secara umum, teori produksi membahas bagaimana perusahaan dapat mengelola sumber daya mereka untuk mencapai hasil produksi yang maksimal dengan biaya minimal. Pembahasan yang kedua yaitu tentang fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan matematis antara input faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku, dengan output hasil produksi. Fungsi produksi menggambarkan bagaimana kombinasi faktor produksi tersebut mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau produsen. Dalam bentuk umumnya, fungsi produksi dapat dituliskan di mana Q adalah output, K adalah input modal, dan L adalah input tenaga kerja. Fungsi produksi membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai tujuan ekonomisnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jangka waktu produksi. Jangka waktu produksi merujuk pada periode waktu yang diperhitungkan dalam analisis produksi, seperti jangka pendek atau short run, merupakan periode di mana beberapa input produksi tetap atau sulit diubah. Faktor-faktor seperti kapasitas pabrik, jumlah mesin, dan kontrak pekerja mungkin sulit untuk diubah dalam jangka waktu singkat. Yang kedua, jangka panjang, long run, merupakan periode di mana semua faktor produksi dapat disesuaikan atau diubah. Pada jangka waktu ini, perusahaan memiliki fleksibel penuh untuk menyesuaikan kapasitas pabrik, menambah atau mengurangi jumlah mesin, dan melakukan perubahan signifikan pada faktor produksi lainnya. Pembahasan yang keempat yaitu tentang tahap-tahap produksi. Proses produksi dapat dibagi menjadi beberapa tahap, tergantung pada kompleksitas dan karakteristik produk yang dihasilkan. Berikut tahap-tahap umum dalam produksi. 1. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini seperti identifikasi kebutuhan sumber daya, penentuan jumlah produksi, dan jadwalnya. Yang kedua yaitu perolehan bahan baku. Perolehan bahan baku seperti pembelian dan penerimaan bahan baku, pemeriksaan kualitas bahan baku, dan penyimpanan serta manajemen persediaannya. Yang ketiga yaitu produksi atau transformasi. Produksi ini mencakup seperti konversi bahan baku menjadi produk jadi, penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja dan mesin, pengendalian kualitas selama proses produksi.
Yang keempat yaitu pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas ini seperti pemeriksaan produk untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas, koreksi atau penolakan produk yang tidak memenuhi standar. Yang kelima yaitu pengemasan. Pengemasan ini mencakup seperti penyusunan dan memberikan kemasan pada produk, identifikasi dan menambahkan informasi produk. Yang keenam yaitu penyimpanan dan distribusi. Penyimpanan dan distribusi ini seperti penyimpanan produk jadi, perencanaan dan pelaksanaan distribusi produk ke pasar atau pelanggan. Yang ketujuh yaitu pemasaran dan penjualan. Seperti strategi pemasaran untuk memasarkan produk, menjual produk kepada pelanggan atau perantara. Yang terakhir yaitu pemeliharaan dan layanan pelanggan. Pemeliharaan peralatan produksi, pemberian layanan pelangganan, dan penanganan keluhan terhadap pelanggan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang produksi dengan satu variabel. Produksi dengan satu variabel merujuk pada situasi di mana hanya satu faktor produksi yang bervariasi sementara faktor produksi lainnya tetap konstan. Produksi dengan satu variabel ini dibagi menjadi dua, yaitu produksi dengan satu variabel tenaga kerja dan produksi dengan satu variabel modal. Produksi dengan satu variabel tenaga kerja, jika jumlah mesin tetap dan hanya jumlah pekerja yang dapat diubah, maka produksi dengan satu variabel melibatkan variasi jumlah pekerja untuk mengamati bagaimana itu mempengaruhi output. Yang kedua, produksi dengan satu variabel modal. Jika jumlah pekerja tetap dan hanya jumlah mesin atau peralatan yang dapat diubah, maka produksi dengan satu variabel melibatkan variasi modal untuk melihat dampak terhadap produksi. Dengan hal ini, analisis produksi satu variabel membantu dalam memahami hubungan antara output dan faktor produksi yang dapat diubah, memberikan wawasan tentang produktivitas dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Baik, kesimpulan dari materi teori produksi tersebut yaitu bahwa ada hubungan matematis antara input faktor produksi dan output produksi. Hal ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memahami konsep jangka pendek dan panjang, serta memiliki peran efisiensi, produktivitas, dan perencanaan yang responsif dalam mencapai hasil produksi yang maksimal dengan biaya minimal. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.